Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1191, Membuat Pengaturan. Ye Lingling mengerutkan kening ketika mendengar sesuatu telah terjadi di Huaxia. Ketua Balai, apa sebenarnya yang terjadi di Huaxia? Tanyanya, bagaimana dengan Balai Kegelapan di sana? Apakah Anda ingin saya membawa Balai Kegelapan dan Balai Cahaya Pegunungan Kunlun ke Huaxia untuk menanganinya? Tatapan Ye Chen tertuju pada Ye Lingtian, Ye Luo, Han Yun, dan yang lainnya. Tidak perlu. Aula kegelapan di Huaxia telah menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya itu, Xia Ruoxue dan Ji Siking juga telah menghilang. Semua petunjuk mengarah pada keluarga Ye yang berada di balik ini, jadi meskipun mereka tidak mengundangku, aku akan tetap pergi ke sana untuk menghadapi mereka. Saya ingin melihat bagaimana mereka berencana untuk berurusan dengan saya. Meskipun dia marah terhadap keluarga Ye, dia tahu dia harus melihat segala sesuatunya secara objektif. Para ahli alam kaisar tertinggi keluarga Ye akan berguna dalam pertarungan melawan klan roh darah. Akan lebih baik jika dia bisa menyegel yang tingkatnya lebih tinggi. Meski begitu, beberapa orang tidak bisa dibiarkan begitu saja, seperti Ye Fudong. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menekan dan menyegel semua ahli kaisar tertinggi tingkat kelima dan di atasnya. Seiring dengan meningkatnya kekuatan jiwanya, jumlah orang yang dapat disegelnya pun bertambah. Baiklah, karena Anda sudah punya rencana, Ketua Aula, kita tidak perlu khawatir. Ye Lingtian menghela napas panjang. Untungnya, kepala Aula tidak tertipu oleh orang tua itu. Leluhur muda, bagaimana rencanamu? Sue Qin bertanya, berapa banyak ahli alam kaisar tertinggi yang perlu kita mobilisasi? 100. Ye Chen menatap Bai Zan dan yang lainnya. Sekarang setelah Aula Cahaya dari Tanah Pemurnian Tubuh dan Pegunungan Kunlun telah bergabung, para jenderal telah menjadi wali atau tetua. Penatua Bai Zan dan King Jian, ikuti aku, katanya. Tetua Tianwen, Tetua Feng Guang, Tetua Feng Long, Tetua Dilong juga. Bawa beberapa lagi. Kalian bertujuh orang akan mengirim 100 pengawal dari pasukan dan menyuruh mereka mengikuti Sue Qin dan yang lainnya untuk diam-diam mengepung keluarga Ye. Setelah aku berurusan dengan pelaku utama dalam keluarga Ye, aku akan memberitahu kalian untuk keluar dan menghancurkan keluarga Ye dalam satu gerakan. Dipahami. Baik, Kepala Balai. Tian Wen dan tetua lainnya menangkupkan tangan mereka. Di sampingnya, Sue Qi mengangguk karena terkejut, sambil berpikir, seperti yang diharapkan dari leluhur muda. Binatang-binatang dan tanaman-tanaman iblis ini tidak lemah, tetapi ia bertanya-tanya dari mana mereka semua berasal. Tentu saja, dia tidak berani bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, terutama orang seperti Ye Chen. Han Yun, kau akan memimpin para tetua sekte lain, serta para ahli alam kaisar tertinggi dan binatang iblis serta tanaman, untuk mengalahkan para ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang di Lembah Kun. Tangkap sebanyak mungkin dan pancing lebih banyak dari mereka untuk melawanmu sehingga keluarga Huang tidak punya waktu untuk mengirim bantuan ke keluarga Ye. Sedangkan untuk para ahli alam kaisar tertinggi dan binatang iblis serta tanaman yang tersisa, mereka akan bertanggung jawab untuk menjaga kota Qianjue, kota Dangsu, dan puncak Qingxuan. Kota Qianjue adalah markas operasi Aula Cahaya, kota Dangsu adalah pemasok pil mereka, dan puncak Qingxuan adalah markas operasi aliansi 100 sekte. Semuanya adalah lokasi vital yang tidak dapat diganggu-gugat. Ye Chen mendistribusikan pasukan yang saat ini ia pimpin untuk melakukan persiapan. Berkat penambahan binatang buas dan tanaman iblis, Aula Radiant dan aliansi 100 sekte tidak akan lagi dirugikan melawan keluarga Huang. Keluarga Huang telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak memiliki ahli alam semi surgawi, mereka memiliki banyak ahli alam kaisar tertinggi. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya adalah 10 generasi pertama keluarga tersebut. Murid-murid seperti Huang Zantian, termasuk murid-murid klan Huang yang telah meninggal di Gunung Dingjun dan Lembah Penembus Langit, pasti sudah berhasil sekarang jika Ye Chen tidak membunuh mereka semua. Dari 150 keturunan generasi ke-10, 80% pasti bisa mencapai alam kaisar tertinggi. Kalau begitu, bisa dibayangkan berapa banyak ahli alam kaisar tertinggi yang ada dari generasi sebelumnya dalam keluarga Huang. Baiklah, itulah rencananya. Ye Chen memberi perintah dan melihat binatang buas dan tanaman iblis. Patuhi Han Yun, Sue Qi, dan Ye Lingtian. Jangan melawan atau mengkhianati mereka. Kalau tidak, aku akan membunuhmu.
Kami akan patuh. Tenang saja, Ketua Ola. Semua binatang iblis dan tanaman di belakangnya berlutut sebagai tanggapan. Adegan ini mengejutkan Han Yun. Dia bergumam, saya khawatir mulai hari ini dan seterusnya, semua faksi pegunungan Kunlun harus berpikir dua kali sebelum menyinggung Ye Chen. Keluarga Ye hanya mencari kematian. Baiklah, Han Yun, Ye Lingtian, dan Sue Qi, kalian semua dapat memobilisasi mereka sesuai rencana. King Jian dan Bai Zhan, ikut aku ke puncak King Xuan. Ye Chen membawa serta dua petarung terkuat dari Body Refining Land. Kebetulan, King Jian memiliki nama yang sama dengan salah satu dari 10 jenius teratas. Namun, kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Setelah Ye Chen pergi, Han Yun dan yang lainnya mulai bekerja dengan cepat. Setengah jam kemudian, Ye Chen tiba di puncak yang diselimuti awan. Formasi yang melindungi puncak itu masih utuh, dan ada beberapa tetes esensi darah Ye Chen yang meresap ke dalam formasi itu. Disinilah Ye Chen menenangkan orang tuanya. Sejak dia membawa orang tuanya ke sini dari Huaxia, Ye Chen jarang kembali, jadi dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang tuanya sekarang. Ye Chen memasuki formasi, dan segera melihat sebuah villa yang tampak modern di puncaknya, hampir mirip dengan villa keluarga Ye di River City. Ini juga cara Ye Chen untuk menghilangkan perasaan tidak familiar orang tuanya dengan pegunungan Kunlun. Ye Chen membuka pintu dan merasakan aura dahsyat dari dua terobosan melonjak melalui seluruh aula. Kemudian, Ye Chen menatap kedua pintu itu. Dia menggunakan indera spiritualnya dan menemukan bahwa orang tuanya berhasil menerobos. Terlebih lagi, aura mereka tidak lemah sama sekali. Meskipun ayah dan ibunya adalah manusia biasa selama paruh pertama hidup mereka, Ye Chen tahu betul bahwa garis keturunan mereka cukup istimewa. Ibunya, Jiang Rong, adalah orang paling berbakat di Huaxia dalam 100 tahun terakhir. Sedangkan ayahnya, darah keluarga Ye dari pegunungan Kunlun mengalir dalam nadinya. Ye Chen mengamati area itu dan menyadari bahwa mereka berdua hampir menerobos ke alam Daoyuan. Ada banyak pil obat di sini, dan juga para ahli yang menjaga tempat itu. Karena itu, orang tuanya mungkin fokus berkultivasi siang dan malam agar tidak menghalanginya. Ye Chen duduk di ruang tamu dan menunggu. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghisap sebatang rokok, aura terobosan dalam ruangan berangsur-angsur menghilang. Pintu kedua ruang kultivasi itu tiba-tiba terbuka, dan Jiang Rong serta Ye Tianzeng keluar. Keduanya hendak membahas terobosan mereka ketika mereka melihatnya. Mata mereka langsung dipenuhi kegembiraan. Chen kecil. Chen kecil, kenapa kamu kembali? Jiang Yurong mendekati Ye Chen terlebih dahulu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Lihatlah dirimu, berat badanmu turun. Hari ini, aku akan membuatkan sup ayam untukmu. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan pergi lagi? Ye Tianzeng datang ke sisi Ye Chen dan menepuk pundaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia tetap anak mereka. Bab 1192, Reuni, Bagian 1. Melihat orang tuanya, dia merasa tersentuh. Kalau saja orang tuanya sudah menyerah padanya saat itu, mungkin dia tidak akan bisa mencapai prestasi seperti sekarang. Setelah berbincang-bincang sebentar, Ye Chen langsung ke pokok permasalahan. Ayah, Ibu, bagaimana kalau kita pergi ke kediaman keluarga Ye di pegunungan Kunlun dalam beberapa hari? Sudah waktunya. Jiang Rong dan Ye Tianzeng tercengang ketika mendengar itu. Selama kurun waktu ini, mereka juga telah memperoleh pemahaman tentang beberapa hal tentang pegunungan Kunlun. Dengan demikian, mereka tahu betapa kuatnya keluarga Ye. Oleh karena itu, mereka berlatih siang dan malam hanya agar cukup kuat untuk pergi ke sana bersama Ye Chen suatu hari nanti. Namun, pergi sekarang tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Setelah waktu yang lama, Ye Tianzeng mematikan rokok di tangannya dan menatap Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dan ragu sejenak. Kemudian, dia mengambil sebatang rokok lagi dan menggunakan jari-jarinya untuk membuat api. Dia menyalakan rokok itu dan menghisapnya 2 kali. Dia berkata, sudah bertahun-tahun. Aku juga ingin kembali. Aku ingin mengirimkan kembali plakat peringatan kakekmu. Dahulu kala, kami adalah cabang utama keluarga Ye, dan kakekmu seharusnya menjadi kepala keluarga Ye, tapi Ye Fudong itu mengubah semuanya. Mata Ye Tianzeng dipenuhi amarah. Masalah ini membuat hatinya teriris. Ketika Ye Chen mengemukakan masalah ini, dia ingin pergi, tetapi tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk mengubah apapun.
Ketiganya terlalu tidak penting. Bagaimana mereka bisa melawan keluarga papan atas yang telah berakar di pegunungan Kunlun selama bertahun-tahun? Ye Chen tentu saja dapat melihat ketakutan dan keraguan ayahnya. Ia tersenyum dan berkata, "Ayah, kekuatanku telah tumbuh pesat selama kurun waktu ini. Selain itu, aku juga memiliki banyak ahli yang kuat di bawah komandoku. Aku dapat memberitahu ayah dengan sangat jelas bahwa hampir tidak ada seorang pun di pegunungan Kunlun yang dapat menghalangi jalanku. Begitu pula dengan keluarga Ye. Pada saat ini, tubuh Ye Chen dipenuhi rasa percaya diri. Ye Tianzeng menatap putranya di depannya dan menghela napas panjang. Kudengar Ye Fudong bukan lagi ahli alam raja asal tingkat 8, tetapi ahli alam kaisar tertinggi. Keluarga Ye sudah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Jika kalian membawa kami kembali sekarang, bukankah akan terjadi pertempuran hebat? Itu tidak bisa dihindari. Ye Chen melangkah maju, mengambil sebatang rokok dari kotak rokok, dan menyalakannya sendiri. Meskipun keluarga Ye tidak dapat dihancurkan, beberapa orang harus mati. Jika orang-orang itu tidak mati, itu akan menghalangi rencanaku. Ada juga masalah balas dendam kita. Segala yang dilakukan Ye Fudong saat itu mengakibatkan Ye Chen membuat keputusan bahwa garis keturunan Ye Fudong harus dimusnahkan. Selama garis keturunan ini ada, mereka akan selalu menjadi bahaya tersembunyi. Bahkan jika ayahnya memiliki perasaan terhadap keluarga Ye dan tidak ingin melihat darah keluarga Ye tertumpah, dia tidak melakukannya. Dia harus membunuh orang-orang yang perlu dibunuh. Jika tidak, jika mereka bertindak melawan pegunungan Kunlun selama perang dengan klan roh darah, itu akan menyebabkan sungai darah yang sesungguhnya. Ye Tianzeng melirik Ye Chen dan menyingkirkan rokok dari mulut Ye Chen. "Nak, jangan terlalu banyak merokok. Seberapa yakinnya Anda?" tanyanya. Meskipun Ye Tianzeng mempercayai Ye Chen, berurusan dengan keluarga penyendiri kuno seperti keluarga Ye adalah masalah besar. Jika mereka membuat taruhan yang salah, mereka akan kehilangan segalanya. Sebagai ayah Ye Chen dan suami Jiang Rong, Ye Tianzeng harus memprioritaskan keselamatan keluarganya. Ye Chen tersenyum dan mengulurkan jarinya. Mata Ye Tianzeng dipenuhi dengan kekecewaan. 10% agak rendah. Tidakkah sebaiknya kita menunggu sedikit lebih lama? Ayah, kamu salah paham. Itu 100%, kata Ye Chen dengan terkejut beberapa saat kemudian, ayah dan ibu hanya perlu percaya padaku. Ye Tianzeng menatap Ye Chen. Ketika dia yakin dengan tekad Ye Chen, dia berkata, baiklah. Aku percaya padamu. Namun, ketika kakekmu meninggal, dia berkata bahwa kamu bisa bertarung, tetapi kamu tidak bisa menghancurkan keluarga Ye. Ye Tianzeng berhenti sejenak lalu mengisap rokoknya lagi. Ini intinya, katanya, kita semua adalah anggota keluarga Ye. Anda bisa membunuh orang jahat, tetapi tidak yang tidak bersalah. Dia menepuk bahu Ye Chen dengan lembut dan berkata dengan puas, sebagai ayahmu, meskipun aku tidak tahu seberapa besar kamu telah tumbuh selama kurun waktu ini, aku dapat melihat dari keadaanmu saat ini bahwa kamu telah tumbuh dewasa. Aku juga mendengar beberapa hal tentangmu dan pertarunganmu melawan klan roh darah yang akan terjadi setahun lagi. Aku tidak yakin seperti apa keberadaan klan roh darah itu, tetapi aku tidak ingin kalian menjadi seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu. Jika itu terjadi, kalian tidak akan berbeda dengan para penjahat di luar sana. Aku harap kalian mengingat hal ini. Tentu saja, ayah, jawab Ye Chen. Dia mengerti maksud perkataan ayahnya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, aku akan meminta dua tetua untuk mengawal dan melindungimu saat kita kembali ke keluarga Ye. Serahkan saja urusan keluarga Ye padaku. Kau tidak perlu khawatir. Kemudian, dia memanggil Bai Zhan dan King Jian. Salam, tuanku. Kedua binatang iblis itu menangkupkan tinjunya ke arah pasangan itu setelah menyapa Ye Chen. Ekspresi Ye Tianzeng berubah drastis. Meskipun dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi keduanya, aura kedua ahli ini membuatnya merasa tidak penting. Little Chen, di mana kamu menemukan kedua senior ini? Tanyanya dengan heran. Karena mereka membantu Anda harus memperlakukan mereka dengan baik. Tidak apa-apa, ayah. Mereka adalah bawahanku. Di masa depan, mereka akan mematuhi perintah dan instruksimu. Ye Chen melirik penatua Bai Zhan dan tersenyum. Ya, Bai Zhan buru-buru menjawab sambil tersenyum. Adapun King Jian, jiwanya telah dihapus dan digantikan dengan sebagian jiwa Ye Chen, jadi tidak mungkin dia akan mengkhianati Ye Chen. Adapun keluarga Ye, kali ini kepulangan Ye Chen bukan hanya untuk memberi penghormatan kepada leluhur. Menurut aturan,
posisi kepala keluarga harus menjadi milik ayahnya atau dirinya sendiri. Saat dia kembali kali ini, Ye Chen ingin mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Murid, kamu kembali. Duan Huai'an telah mendengar berita kedatangan Ye Chen dan berjalan mendekat. Ketika dia melihat Ye Chen, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Murid, pelatihan gabungan aliansi 100 sekte berjalan dengan baik. Kamu memiliki putra yang baik, dan aku juga memiliki murid yang baik. Dia menatap Ye Tianzeng dan mengangguk. Dengan bantuan Han Yun, tingkat kultivasi Duan Huai'an juga telah mencapai alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Sejujurnya, setelah dantiannya lumpuh saat itu, Duan Huai'an tidak pernah bermimpi mencapai alam ini. Ia tahu betul, bahwa keberhasilannya hari ini adalah karena ia memiliki murid yang baik. Bab 1193, Reuni, Bagian 2. Bagaimanapun, keluarga Han adalah keluarga kuno, dan fondasi mereka tidak kalah dengan keluarga Ye. Sayangnya, mereka tidak dapat berkembang seperti yang terakhir karena mereka termasuk di antara mereka yang harus menawarkan ahli alam kaisar tertinggi kepada klan roh darah. Karena Han Yun menghargai Ye Chen, dia tentu akan menggunakan sumber daya keluarganya untuk membantu orang-orang yang dekat dengan Ye Chen. Misalnya, Ye Tianzeng, Ye Lingling, Ye Luo, dan bahkan Huang Wuqiang. Mereka semua menerima sejumlah manfaat. Aliansi 100 sekte telah mengumpulkan lebih dari 200 sekte kecil. Hanya ada sedikit ahli alam kaisar tertinggi, tetapi banyak kultivator alam Daoyuan, yang merupakan bagian terbesar dari pasukan mereka. Kebetulan, komposisi ahli di Aula Radiant adalah sebaliknya. Aku dengar dari senior Han bahwa kau akan kembali ke keluarga Ye kali ini. Duan Huai'an bertanya setelah menjelaskan kepadanya tentang situasi aliansi 100 sekte. Ya, saya ingin membawa orang tua saya kembali, dan meletakkan plakat peringatan kakek saya di kuil leluhur. Pada saat yang sama, saya akan mengambil kembali posisi kepala keluarga. Tatapan mata Ye Chen tajam. Menurut aturan, ayahku harus mewarisi jabatan itu. Namun, jika dia tidak menginginkan jabatan itu, maka jabatan itu akan menjadi milikku. Perseteruan antara Ye Fudong dan keluargaku juga harus diselesaikan saat kita kembali. Bagus. Duan Huai'an menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada banyak anggota aliansi 100 sekte di kaki gunung. Mengapa Anda tidak mengucapkan beberapa patah kata untuk menyemangati mereka? Tidak perlu, kata Ye Chen, waktunya agak sempit. Aku akan berkultivasi selama beberapa hari dan menstabilkan kekuatanku. Kemudian, aku akan membawa orang tuaku ke keluarga Ye. Duan Huai'an tidak memaksa. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berkata, oh benar, murid, aku punya permintaan yang lancang. Bolehkah aku meminjam keempat bawahanmu? Situasi saat ini mengharuskannya. Lagi pula, Huang Wuqiang, Huang Zantian, Wanyan Pojun, dan yang terakhir dari keempatnya, Luan Qiang, semuanya merupakan jenius tingkat atas yang hanya berada di peringkat kedua setelah 10 jenius teratas di pegunungan Kunlun. Aliansi 100 sekte kekurangan ahli untuk mempertahankan benteng. Namun, jika keempat orang ini ditambahkan, situasi ini dapat diselesaikan. Tentu, aku akan meminta mereka bergabung dengan sekte Dewa Medis. Kau bisa memerintah mereka di masa depan, Tuan. Mulai sekarang, mereka akan menjadi penjaga sekte Dewa Medis. Ye Chen menyampaikan perintahnya melalui koneksi jiwa di antara mereka berempat pada saat yang sama. Huang Wuqiang dan 3 orang lainnya seharusnya mampu mencapai alam kaisar tertinggi tingkat kelima dalam waktu 10 tahun. Meskipun mereka sangat berbakat, jelas bahwa mereka tidak dapat mengimbangi laju kemajuan Ye Chen. Jika mereka terus mengikutinya, cepat atau lambat mereka akan mati dalam pertempuran. Daripada menempuh jalan itu, mereka mungkin juga bergabung dengan aliansi 100 sekte. Itu bagus. Duan Huai'an juga tahu bahwa Ye Chen harus menghabiskan seluruh tahun untuk berkultivasi sebagai persiapan menghadapi pertempuran melawan klan roh darah. Dia adalah landasan perlawanan, jadi kekuatannya adalah yang terpenting. Tanpa dia, tidak seorang pun akan mampu menghentikan klan roh darah pada akhirnya. Namun, ada beberapa hal yang harus Ye Chen tangani karena dia adalah penguasa sejati aliansi 100 sekte dan Aula Radiant. Ye Chen yang sekarang bukan lagi orang lemah seperti dulu. Dia sekarang menjadi pusat kekuatan sejati dan memimpin 2 pasukan utama yang jauh lebih unggul daripada banyak pasukan di pegunungan Kunlun. Ada beberapa hal yang dapat ditangani oleh Duan Huai'an, Han Yun, dan yang lainnya. Namun, ia harus menetapkan arah rencana keseluruhan, serta memobilisasi beberapa ahli elit di bawah komandonya,
karena mereka hanya menghormati Ye Chen. Baiklah, ayah, ibu, beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari. Aku akan mengasingkan diri. Setelah aku keluar, aku akan membawamu kembali ke keluarga Ye dan mengambil kembali apa yang sebenarnya menjadi milik kita. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia menatap Bai Zhan dan Qing Jian dan berkata, kalian berdua akan menjagaku dan orang tuaku jika keluarga Huang tiba-tiba menyerang. Baik, tuanku. Ye Chen langsung menuju lantai 2 untuk berkultivasi. Dia perlu mencerna sejumlah besar esensi darah binatang iblis yang telah diperolehnya sebelumnya dan terus memurnikan tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Pentingnya tubuh fisiknya jauh melampaui pentingnya pengembangan spiritualnya pada saat ini. Selain itu, dia masih memiliki beberapa buah dari tanaman iblis untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Dia akan membutuhkannya untuk menyegel para ahli dari keluarga Ye dan Huang di masa mendatang. Saat Ye Chen sedang menyendiri, beberapa orang ingin menemuinya, tetapi tidak dapat bertemu karena ditolak oleh Qing Jian dan Bai Zhan. Selama periode ini, bahkan Han Yun tidak dapat menemuinya. Di kejauhan, Ye Tianzeng menatap ruangan di lantai 2. Ia menyalakan sebatang rokok lagi dan bergumam, anakku sudah dewasa sekarang. Perjalanan dan masa depannya kini adalah jalan yang harus ia tempuh. Master Sekte Duan, terima kasih telah menjaga Ye Chen sebelumnya. Putranya telah dewasa, dan dia tidak bisa lagi melindunginya. Di masa depan, putranya hanya mampu menanggung badai itu sendiri. Duan Huai'an melirik pintu yang tertutup rapat di lantai 2 dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Ye Chen sudah terlalu menderita sebelum mencapai titik ini. Gambaran tentang apa yang telah dialami Ye Chen selama 5 tahun itu masih terbayang jelas di benaknya. Ye Chen adalah murid yang baik. Menyelamatkannya di Danau Koin Timur adalah hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku. Sementara Ye Tianzeng dan Duan Huai'an mengenang secara emosional, di dalam makam samsara, Sue Qiye dan Ni Baijian menghela nafas. Sue Qiye menghela napas, ini hanya kebetulan, murid, tetapi senjata Dewa Tempas seharusnya berada di area terlarang di wilayah keluarga Ye. Aku bisa merasakannya. Begitu kau membangkitkan Forging Divine Lord, jalur pemurnian artefak akan terungkap sekali lagi. Dalam 1000 tahun, sangat mungkin pegunungan Kunlun akan mampu merebut kembali statusnya sebagai bidang bela diri tingkat menengah. Saya mengerti, Guru. Bagaimana dengan batu nisan lainnya? Apakah ada reaksi? Ye Chen bertanya sambil mengedarkan teknik kultivasinya. Tidak untuk saat ini. Sue Qiye menatap Ni Baijian dan berkata, aku rasa jiwa ketuhananku hanya bisa bertahan paling lama 1 bulan, jadi aku serahkan sisanya padamu dan Dewa Penempaan. Jangan khawatir. Ni Baijian mengangguk. Ini seperti sebuah perjalanan. Para ahli kuno yang perkasa ini akan keluar satu persatu dan menemani Ye Chen selama beberapa waktu sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada orang berikutnya. Tujuan mereka adalah untuk mengajar Ye Chen dan memungkinkannya untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Saat Ye Chen sedang menyendiri, keluarga Ye sudah mulai mempersiapkan upacara pemujaan leluhur. Semua anggota keluarga, tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan atau di mana mereka berada, harus bergegas kembali dan menghadiri acara baik ini. Keluarga Ye telah diwariskan selama 7 generasi, dan mereka akan memberikan penghormatan kepada generasi sebelumnya. Kakek Ye Fudong dan Ye Chen merupakan generasi ke-7, Ye Tianzeng merupakan generasi ke-8, dan Ye Chen merupakan generasi ke-9. Keluarga besar dibagi menjadi cabang utama dan cabang samping. Cabang utamanya adalah cabang kepala keluarga, sementara ada 8 cabang, seperti cabang Ye Qing, Ye Qin, Ye Nantian, dan Ye Wushuang. Ye Fudong mendapat dukungan dari para pemimpin keempat cabang ini, dan mereka bertekad untuk mendukung keluarga Huang dan klan Roh Darah. 3 dari 4 cabang lainnya telah bertempur dalam pertempuran selama bertahun-tahun dan kehilangan banyak orang. Karena itu, nenek moyang mereka dari generasi ke-8 dan sebelumnya semuanya tewas dalam pertempuran. Mereka dapat dianggap sebagai cabang yang hanya ada dalam nama karena mereka hanya memiliki beberapa ahli alam kaisar tertinggi untuk mempertahankan benteng. Tujuan utama upacara ini adalah untuk memberi penghormatan kepada leluhur yang telah gugur dalam pertempuran. Bab 1194, Pesta Maju. Cabang utama Ye Fudong dan 4 cabang lain yang mendukungnya juga telah kehilangan banyak orang dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Mereka memiliki konflik dengan berbagai sekte di pegunungan Kunlun. Meski begitu, Ye Fudong tidak memiliki keberanian untuk memusuhi sisa-sisa keluarga Ye kuno. Cabang lainnya bertanggung jawab untuk mengelola wilayah terlarang.
Mereka memiliki sedikit anak dan sedikit berbeda. Hingga saat ini, cabang ini hanya memiliki 5 generasi. Hanya ada beberapa orang, sekitar 100 orang, yang bertanggung jawab untuk menjaga wilayah terlarang dan area penting yang terkait dengan fondasi keluarga. Mereka biasanya bersembunyi di tempat terpencil dan tidak akan keluar kecuali keluarga dalam bahaya. Di depan gerbang wilayah keluarga Ye, sebuah kuil leluhur dibangun di atas lahan kosong yang luasnya puluhan ribu meter persegi. Itu adalah bangunan kuno megah yang tingginya ratusan meter, yang dibangun hanya oleh anggota keluarga Ye, yang telah menyiapkan banyak formasi dan batasan untuk mencegah musuh menyerang dan mengganggu kedamaian leluhur. Plakat pada bangunan kuno itu bertuliskan kata-kata, "Kuil leluhur keluarga Ye", dengan huruf-huruf kuno, yang terlihat sangat megah. Itu dibagi menjadi beberapa tingkat, dan ribuan tablet peringatan ditempatkan di dalamnya. Ye Fudong dan yang lainnya datang sendiri dan berkata, anggota keluarga lainnya harus dipanggil kembali sesegera mungkin. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan, kita harus memanggil mereka kembali. Upacara pemujaan leluhur ini hanya terjadi sekali setiap 100 tahun, jadi siapapun yang tidak kembali akan dikeluarkan dari silsilah dan tidak akan pernah menjadi anggota keluarga Ye lagi. Dia melihat sekeliling dan berkata, buatlah lingkungan sekitar semegah mungkin. Siapkan jamuan makan untuk semua orang. Setelah kita selesai mempersembahkan kurban, kita akan mengadakan jamuan makan di sini. Pada saat yang sama, kita harus menyiapkan jamuan makan untuk faksi lainnya. Meskipun upacara pemujaan leluhur merupakan masalah yang terbatas pada anggota keluarga Ye, mustahil bagi anggota keluarga tersebut untuk tidak menikah dengan anggota keluarga atau sekte lain. Oleh karena itu, selama masa itu, mereka pasti akan membawa pulang pasangan dan anak-anak mereka, yang biasanya akan ditemani oleh para ahli dari golongan tersebut juga, yang akan mengamati upacara tersebut. Meski demikian, para penonton tersebut tidak diperbolehkan memasuki kuil leluhur. Oleh karena itu, perjamuan mereka harus diadakan di tempat yang lebih jauh. Hanya pasangan dan anak-anak yang diizinkan untuk menghadiri perjamuan utama. Tentu saja, tempat untuk membunuh Ye Chen harus dipilih dan dipersiapkan. Juga, beritahu keluarga Huang. Minta mereka untuk mengirim ahli alam kaisar tertinggi mereka. Ye Fudong terus membuat pengaturan. Dia melihat semua yang ada di depannya dan berkata, Ye Wushuang, Ye Nantian, persiapkan diri kalian. Kalian akan mengeksekusi Ye Chen di lokasi yang ditentukan. Kalian akan menunjukkan kekuatan keluarga Ye dan membuktikan kesetiaan kita kepada klan roh darah kepada keluarga Huang. Dia kemudian menoleh untuk melihat Penatua Ye King dan Penatua Ye Qin di belakangnya dan berkata, dari 8 cabang samping, 4 di antaranya mampu bertarung. Semua ahli dari generasi ke-7 dan sebelumnya seharusnya keluar dari pengasingan dan membuat persiapan untuk membentuk formasi pemisah jiwa 7 malam. Jika orang yang bertanggung jawab atas ujian ketiga tidak dapat membunuh Ye Chen, kita akan bergerak bersama dan membunuhnya bersama-sama. Ye Fudong menolak untuk percaya bahwa kekuatan keluarga Ye tidak cukup untuk membunuh Ye Chen. Ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Jika mereka tidak dapat menghadapinya di sini, maka keberadaan mereka sebagai keluarga papan atas akan hancur. Ya, kepala keluarga, dimengerti. Kita akan memisahkan area tamu dari area kita sendiri. Penatua Ye King dan Penatua Ye Qin menangkupkan tangan mereka dan segera pergi untuk melaksanakan perintah Ye Fudong. Ada 3 area, salah satunya adalah tempat para tamu akan berpesta, dan dari sana mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di 2 area lainnya. Ini dilakukan untuk mencegah mereka ikut campur saat mereka mengambil tindakan terhadap Ye Chen. Adapun 2 tempat lainnya, yang satu merupakan tempat diselenggarakannya perjamuan keluarga Ye, dan yang satu lagi merupakan tempat dibunuhnya Ye Chen. Keluarga Ye memulai persiapan mereka. Pada saat yang sama, di suatu tempat misterius di alam luar, beberapa orang berjalan menuju sebuah pintu megah, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Orang yang memimpin mengenakan jubah merah darah dan membawa pedang abadi di punggungnya. Ada bekas pedang merah darah di antara kedua alisnya, dan dia memancarkan aura pembunuh yang membumbung tinggi ke langit. Seolah-olah dia muncul dari lautan darah. Ayo, desahnya dan berkata, kita harus menyelesaikan misi yang diberikan orang itu kepada kita. Kali ini, mari kita gunakan formasi teleportasi spasial ke wilayah ke-7 dan kemudian melakukan perjalanan ke pegunungan Kunlun. Kenapa kita tidak melalui formasi teleportasi spasial ke wilayah ke-8? Bukankah itu lebih cepat? Tanya seorang wanita. Dia juga mengenakan jubah merah darah dan memiliki ekspresi dingin. Pria itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan,
kami akan pergi ke pegunungan Kunlun kali ini karena aura beberapa anggota klan roh darah telah menghilang. Orang itu menjadi sedikit curiga tentang apa yang terjadi dan meminta kami untuk menyelidiki situasinya. Misi 100 tahun reguler ke pegunungan Kunlun diterima oleh Kui Mu dan yang lainnya. Tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari kita. Selain menerima upeti, mereka akan melihat apakah ada orang berbakat yang bisa direkrut dari keluarga dan sekte yang telah bersumpah setia kepada kita. Nama orang ini adalah Hong Jian. Ia melanjutkan, bagaimanapun, meskipun kita akan lebih jauh dari pegunungan Kunlun dengan berteleportasi ke wilayah ketujuh, para tetua telah memberi kita artefak abadi untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Kita akan tiba paling lama dalam 10 hari. Jika kita pergi ke wilayah ke-8, Kui Mu dan yang lainnya harus pergi ke wilayah ke-7 sebagai gantinya, yang akan menunda mereka. Wanita itu menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah, Pegunungan Kunlun adalah alam bela diri tingkat rendah dan hanya ada satu formasi teleportasi spasial. Meskipun begitu, mereka ingin kita bergegas ke sana. Sialan, saat kita sampai di sana, aku akan membunuh semua orang. Hanya ada satu formasi teleportasi yang dapat mencapai pegunungan Kunlun secara langsung. Namun, formasi itu telah disediakan untuk Kui Mu dan yang lainnya. Jika Hong Jian dan kelompoknya ingin pergi, mereka harus menggunakan formasi teleportasi lain yang lebih jauh dari pegunungan Kunlun, yang berarti bahwa setelah tiba, mereka harus pergi ke sana sendiri. Ayo pergi. Hong Jian menatap keempat temannya dan berkata, kali ini, beberapa orang yang ditempatkan di pegunungan Kunlun terbunuh. Kita benar-benar tidak beruntung. Kurasa beberapa semut mencoba memberontak. Ayo kita pergi dan hancurkan mereka. Oh benar, tetua ada urusan. Dia akan menemui kita nanti. Anggota tim lainnya juga dipenuhi amarah. Tepat saat mereka hendak memasuki pengasingan untuk berkultivasi, sang tetua memerintahkan mereka untuk pergi ke tempat kumuh. Oleh karena itu, saat tiba, mereka ingin melakukan pembunuhan besar-besaran untuk memuaskan rasa frustrasi mereka. Mereka akan membunuh ribuan orang, atau bahkan lebih. Paling tidak, mereka akan mampu menyerap sebagian energi darah untuk menebus waktu kultivasi mereka yang hilang. Saat mereka berlima memasuki formasi teleportasi spasial, gelombang singkat kekuatan spasial meletus, lalu mereka menghilang. Setelah mereka menghilang, seorang lelaki tua muncul dari kegelapan. Wajah tuanya memerah seperti orang mabuk. Dia memegang kendi anggur yang bentuknya seperti labu di tangannya. Kalau saja Ye Chen ada di sini, dia pasti sudah tahu kalau lelaki tua ini adalah orang ahli yang pernah ditemuinya di atap hotel di Huaxia. Dan kebetulan juga orang yang disebut kakeknya sebagai kenalan lama. Meskipun lelaki tua itu mabuk, matanya sangat jernih. Dia menyesap anggur dan berkata dengan acuh tak acuh, anak itu benar-benar dalam masalah. Menarik, sangat menarik. Bab 1195, datanglah padaku. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Ye Chen dengan hormat mengeluarkan plakat peringatan kakeknya dari aula leluhur villa. Ia menatap kedua orang tuanya dan berkata, sudah hampir waktunya. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Baiklah. Pada saat mereka tiba di wilayah keluarga Ye dari puncak Qingxuan, keluarga Ye sudah mulai memasang segala macam petasan dan lampu di kota besar itu. Wilayah keluarga Ye dipenuhi dengan lentera dan ramai dengan orang-orang karena sejumlah besar anggota keluarga Ye bergegas kembali dari berbagai tempat. Ketika Ye Chen dan yang lainnya muncul, Penatua Ye King datang untuk menyambut mereka secara pribadi. Bagus sekali, Ye Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Dia menatap Ye Tianzeng sambil tersenyum dan berpikir, bagus. Ketiganya datang. Ketika dia melihat dua orang lainnya di samping orang tua Ye Chen, dia terkejut. Dua orang lagi. Keduanya adalah Qing Jian dan Bai Zhan, yang telah menyembunyikan aura mereka. Oleh karena itu, dari sudut pandang Ye King, tingkat kultivasi mereka berdua cukup rendah, dan mereka mungkin adalah pelayan keluarga. Lupakan saja, Ye Nantian bisa membunuh mereka semua. Tidak apa-apa asalkan aliansi 100 sekte dan aula cahaya tidak ada di sini. Kemarilah, aku akan membawamu masuk. Ye King menuntun Ye Chen dan yang lainnya melewati jalan-jalan. Mereka melewati ruang kosong yang dipenuhi meja-meja perjamuan. Bukankah hanya anggota keluarga Ye yang diizinkan datang ke sini? Ye Chen bertanya ketika dia melihat banyak anggota keluarga Mo dan keluarga Han. Ini bukan area utama. Orang-orang ini adalah kerabat dari pasangan atau menantu laki-laki atau perempuan dari anggota keluarga kami. Mereka dapat dianggap sebagai anggota keluarga, itulah sebabnya mereka diizinkan datang ke sini.
Namun, mereka tidak dapat memasuki area inti atau berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Tentu saja, tempat perjamuan kami berada di luar kuil leluhur, sedangkan tempat perjamuan mereka berada di luar. Ye King membawa Ye Chen dan yang lainnya ke tempat terbuka yang luas. Di depan mereka terdapat kuil leluhur klan Ye yang megah. Lantainya dilapisi bulu binatang iblis dan sekelilingnya dihiasi dengan kursi kristal, meja kristal, dan sebagainya. Meskipun tidak ada langit-langit, setiap sudut area tersebut tampak sangat mewah. Ayo ikut. Kalian akan duduk di meja 3. Kalian berdua, duduk saja di luar atau berdiri. Ye King menatap Bai Zhan dan King Jian. Kamu, Bai Zhan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia diam-diam berdiri di belakang Ye Tianzeng dan istrinya. Mereka ada di sana untuk melindungi Ye Tianzeng dan istrinya. Tidak masalah apakah mereka duduk atau tidak. Bagi mereka, mereka bahkan mungkin mulai bertengkar sebelum jamuan dimulai. Lagi pula, mereka tahu maksud Ye Chen di sini. Kalian duduk dulu. Saya akan pergi dan menyambut yang lain. Kepala keluarga akan segera tiba. Jika sudah waktunya, kita akan memuja leluhur terlebih dahulu sebelum memulai perjamuan. Ye King pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Dia tidak akan menyambut yang lain. Para murid, tetua, dan wali keluarga Ye telah tiba. Dia hanya mencari alasan untuk memberitahu Ye Fudong bahwa rencananya dapat dimulai. Ketika Ye Chen dan dua orang lainnya duduk, mereka menyadari bahwa hanya mereka bertiga yang ada di meja itu. Banyak meja yang terisi penuh orang, baik yang setengah baya maupun muda. Mengingat para petani hidup dalam waktu yang lama, sulit untuk mengetahui dari generasi mana mereka berasal hanya berdasarkan penampilan. Mungkin karena gugup atau kesal, Ye Tianzeng mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan melihat sekeliling. Dia merasa tidak ada yang salah dan hendak menyalakannya ketika sebuah suara terdengar dari samping. Yo, hari ini adalah upacara pemujaan leluhur, dan kamu masih berani mengeluarkan sesuatu yang tidak berguna seperti itu. Seorang pemuda dari keluarga Ye berkata dengan nada aneh, tidak apa-apa jika kamu merokok, tapi apa yang kamu hisap? Rokok yang kamu hisap adalah sampah. Tidak heran kamu dari Huaxia. Kamu sangat rendahan. Dengan lambaian tangannya, dia meraih sesuatu yang tampak seperti rokok, yang memancarkan energi spiritual. Dia menatap Ye Tianzeng dengan provokatif dan berkata, sampah, beginilah merokok yang sebenarnya. Apakah kamu pikir hanya karena putramu telah melakukan sesuatu di dunia luar dan memperoleh beberapa prestasi, kamu dapat datang ke sini dan pamer? Kamu bahkan tidak melihat. Apa? Suara keras terdengar saat telapak tangan berwarna merah darah menekan ke bawah, mengubah pemuda itu menjadi daging cincang di tempat. Tak seorang pun menduga Ye Chen akan tiba-tiba bergerak. Ini adalah peristiwa sekali dalam satu abad bagi keluarga Ye. Betapapun sombongnya dia seharusnya tidak melakukan hal ini. Ye Chen menepukkan tangannya dengan ekspresi menghina. Sampah. Beraninya seorang kultivator alam raja asal mengucapkan omong kosong seperti itu. Kamu Chen. Ye Chen, apa maksudmu dengan ini? Kamu membunuh anggota keluarga di depan kuil leluhur. Kamu mau mati. Dalam sekejap, puluhan anggota keluarga Ye berdiri untuk mengkritik Ye Chen, dengan mudahnya menghindari fakta bahwa pemuda itulah yang telah memulai konflik. Seorang anggota keluarga Ye yang setengah baya berdiri dan berkata, Ye Chen. Aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu menyerah. Menurut peraturan keluarga Ye, membunuh anggota keluarga Ye tanpa izin adalah kejahatan yang dapat dihukum. Hari ini, kultivasimu harus lumpuh. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Ini bukan tempat bagimu untuk bersikap angkuh dan sombong. Berlututlah dan tunggu para tetua menghukummu. Apa? Sebuah telapak tangan emas menghantam, seketika itu juga orang tersebut berubah menjadi daging cincang. Setelah itu, beberapa suara ledakan terdengar ketika murid-murid lain yang mengkritik Ye Chen juga berubah menjadi daging cincang. Pada saat ini, ribuan anggota keluarga Ye berdiri dan menatap Ye Chen. Niat membunuh berangsur-angsur muncul di hati mereka. Ye Chen, anak ini mengabaikan aturan keluarga dan berani membunuh anggota keluarga di depan kuil leluhur. Brengsek, semuanya, apakah kalian marah? Ye King dan yang lainnya, kalian tidak keluar. Ye Chen perlahan berdiri, dengan senyum di bibirnya. Dia menatap kerumunan di sekitarnya dan tersenyum. Bukankah kalian mengundangku ke sini hari ini untuk membunuhku? Keluar, kamu meminta orang itu untuk menghasutku agar aku bertindak, jadi aku melakukannya. Ayolah,
Aku sudah memberimu alasan untuk bertindak sekarang, jadi berhentilah bersembunyi. Aku akan membunuh kalian semua satu per satu. Aturan keluarga. Omong kosong. Mengapa aturan keluarga tidak berlaku saat Ye Fudong membunuh kakek neneknya? Sungguh lelucon. Bab 1196, Darah Pertama. Ye Chen, kamu terlalu kurang ajar. Ye King menghela napas dan berjalan keluar dari belakang. Dia tampak kecewa dan berkata, kupikir kau akan kembali ke keluarga Ye. Kami siap menerimamu. Kau hanya perlu bersujud kepada kepala keluarga 3 kali. Menurutmu siapa dirimu? Apa hak Ye Fudong untuk membuatku berlutut di hadapannya? Ye Chen menatap prasasti peringatan kakeknya dan berkata dengan serius, hari ini, aku tidak hanya akan membunuh Ye Fudong, tetapi aku juga akan meletakkan prasasti peringatan kakekku di tempat tertinggi di kuil leluhur. Inilah yang pantas diterima kakeknya setelah jabatan kepala keluarga dirampas darinya. Sombong, menurutmu siapa kakekmu? Kau gila. Tetua Yekin berjalan keluar sambil memegang pedang lebar di tangannya. Ekspresinya dingin sekali. Ye Chen, kau membunuh sesama anggota keluarga Ye tanpa izin hari ini. Sebagai tetua penegak hukum, aku menghukummu untuk melumpuhkan kultivasimu dan mengusirmu dari pegunungan Kunlun. Aku akan memperlakukanmu seperti yang kulakukan pada ayah dan kakekmu dulu. Keturunanmu sampah dan keluarga Ye tidak akan pernah menerimamu. Hari ini, kami akan melumpuhkan kultivasimu. Para anggota keluarga Ye juga melotot marah ke arah Ye Chen. Ye Chen, kau terkutuk. Benar sekali. Sialan kau. Beraninya kau memprovokasi klan roh darah dan menyeret kami ke bawah. Hari ini, sebaiknya kau menyerah dan biarkan para tetua melumpuhkan kultivasimu. Setelah itu, kau akan diserahkan ke klan roh darah. Banyak anggota keluarga Ye yang memarahinya. Namun, ekspresi beberapa anggota keluarga Ye lainnya berubah dengan cepat. Mereka memandang orang-orang di kedua sisi dan tidak berbicara atau menyerang. Mereka netral. Ye King, jangan sok tahu. Aku sudah tahu rencanamu saat pertama kali kamu datang. Di tengah kerumunan, energi darah Ye Chen yang agung berkembang seperti lautan luas. Dia menatap Ye King seperti elang yang menatap mangsanya dan berkata, alam kaisar tertinggi tingkat ketiga atau keempat. Hanya itu. Jika begitu, maka kau tidak perlu ada. Ye Chen tidak membuang waktu. Dia melepaskan pukulan yang dipenuhi dengan kekuatan hidupnya. Rune Buddha mengelilingi tinjunya saat merobek udara. Sialan, beraninya kau. Ye King tidak menyangka Ye Chen begitu tegas dan menyerangnya. Dia buru-buru menghunus pedangnya dan melancarkan serangannya sendiri. Sebuah bentuk embrio Dao Agung sepanjang 100 meter melayang di belakangnya, yang merupakan Dao Api. Kobaran api turun dari langit bersama dengan pedangnya, menimbulkan ketakutan di hati orang banyak. Banyak anggota keluarga Ye tidak menduga hal ini. Ye King adalah salah satu tetua penegak hukum, jadi mereka tahu dia kuat. Namun, serangan itu bahkan tidak ditujukan kepada mereka, tetapi mereka sudah merasa kewalahan. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua kerajaan kaisar tertinggi. Serangan ini seharusnya cukup untuk membunuh Ye Chen, kan? Setelah membunuh Ye Chen, upacara pemujaan leluhur akan dilanjutkan, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tetapi, hasilnya justru sebaliknya. Tinju itu dengan mudah menghancurkan serangan pedang dan menghantam penatua Ye King tanpa halangan. Seolah-olah sebuah gunung besar telah runtuh menimpanya, dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk menahannya. Kaca, kaca, suara retakan terdengar saat bentuk embrio Dao besarnya hancur, dan kemudian tubuhnya juga hancur. Penatua Ye King berteriak saat dia meledak menjadi awan kabut darah. Penatua penegak hukum, Ye King, tewas hanya karena satu pukulan. Itu bahkan tidak bisa disebut perkelahian. Huhuhu. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah orang ini tidak terlalu kuat? Mereka semua mengira Ye Chen telah hancur, tetapi yang hancur adalah tetua Ye King. Siapa sebenarnya ahli alam kaisar tertinggi di sini? Aura orang ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia baru mencapai alam Dao Yuan, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu? Persetan, kamu King. Ye Chen, dasar. Ketika tetua Ye King melihat bahwa Ye King telah terbunuh hanya dengan satu pukulan, dia menjadi sangat marah. Dia mengabaikan rencana itu dan menyerang Ye Chen dengan pedang besarnya. Di tengah-tengah serangan, dia melepaskan beberapa tebasan, mengirimkan puluhan helai ki pedang yang melesat ke arah Ye Chen dan orang tuanya. Karena Ye King telah jatuh, dia ingin Ye Chen dan orang tuanya dikuburkan bersamanya. Kau mencari kematian. Jika kau menyentuh sehelai rambut pun di kepala orang tuaku, aku akan mengubur seluruh keluarga Ye hari ini.
Bai Zan, King Jian, lindungi orang tuaku. Ye Chen menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan Ki Pedang dan menyerang langsung ke arah tetua Ye Qin. Kamu bahkan berani menyerang orang tuaku. Mati. Bai Zan dan King Jian mengedarkan energi darah mereka, dan dengan mudah menghancurkan untaian Ki Pedang yang terbang ke arah Ye Tianzeng dan istrinya. Salah satu dari mereka berdiri di depan, sementara yang lain berdiri di belakang, mengamati kerumunan untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Di antara mereka, mereka telah menguasai area tersebut, dan tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Ye Tianzeng dan istrinya. Mereka adalah orang tua Ye Chen, jadi jika salah satu dari mereka terluka saat mereka melindunginya, bahkan nyawa mereka tidak akan cukup sebagai kompensasi. Dentang, kaca, Ye Chen menggunakan tubuh fisiknya untuk menghancurkan pedang Qi. Dia seperti seorang tiran, tak terhentikan dan tak terkalahkan. Ketika dia sampai di hadapan penatua Ye Qin, dia mencengkeram leher Ye Qin dan mengangkatnya. Aku akan membunuh siapapun yang ingin kubunuh. Aturan keluarga yang disebut-sebut ini bisa masuk neraka. Aturanmu tidak ada nilainya seperti kertas yang ditulisi aturan itu. Bagimu, sudah waktunya bagimu untuk belajar dari kesalahanmu. Kau boleh memprovokasiku sesuka hatimu, tapi kalau kau ganggu orang tuaku, kau akan kumasukkan ke dalam kuburmu. Kau sama bodohnya dengan orang terakhir. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku dengan kekuatan tempurmu yang minim? Apakah kamu pikir seseorang akan menyelamatkanmu hanya karena kamu berada di wilayahmu sendiri? Berhentilah bermimpi. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengerahkan kekuatannya, bermaksud menghancurkan tubuh fisik dan jiwa penatua Ye Qin. Dia tidak pernah berniat untuk bergaul dengan kelompok orang ini sejak awal. Bab 1197, Dasar Moral yang Tinggi. Kurang ajar. Ye Chen, lepaskan dia. Sinar pedang melesat keluar dan merobek langit, mengejutkan semua orang. Sinar pedang ini mengandung kekuatan yang sangat besar saat mengguncang tanah di bawahnya. Banyak anggota keluarga Ye terpaksa berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Wah, sinar pedang mengenai tubuh emas Ye Chen. Namun, tubuhnya hanya sedikit bergetar sebelum sinar pedang itu menghilang. Seorang pemuda dari keluarga Ye menyerbu dengan pedang di tangannya. Dia adalah Ye Nantian, seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-6 yang telah mencapai alam tubuh penguasa. Dia telah mengikuti klan roh darah untuk melawan ras dewa biduk besar dan merupakan seseorang yang mereka lihat memiliki potensi. Berhenti, Ye Chen, jika kamu tidak berhenti, aku akan membunuhmu dan orang tuamu. Ye Nantian bergegas mendekat, namun dihentikan oleh tinju Ye Chen. Benarkah? Ye Chen mencibir. Kamu. Tiba-tiba dia mengerahkan kekuatan, dan energi darahnya menghancurkan tubuh tetua Ye Qin. Seorang kultivator alam kondensasi tulang tingkat 9 bagaikan seekor semut baginya. Beberapa saat kemudian, kekuatan jiwanya berubah dan menghancurkan jiwa tetua Ye Qin. Dua tetua generasi ketujuh dari keluarga Ye telah meninggal begitu saja. Semua anggota keluarga Ye menatap Ye Chen, hati mereka bergetar. Sungguh mendominasi. Kejam, seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang menduduki peringkat ke-37 pada peringkat deklarasi surga. Setelah pertempuran ini, Ye Chen mungkin akan menduduki peringkat 30 teratas dalam peringkat deklarasi surga. Aku harus berhenti hanya karena kau memintaku. Kau pikir kau siapa? Ye Chen melambaikan tangannya untuk membubarkan sisa-sisa darah di depannya. Dia menatap semua anggota keluarga Ye seperti iblis. Kau pikir kau siapa berani menghakimiku? Konyol. Sungguh memalukan bahwa kau masih ada hubungan darah denganku. Meskipun dia harus menaklukkan beberapa ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Ye, beberapa orang harus dibunuh, terutama orang-orang seperti Ye Qing dan Ye Qin. Jika mereka tidak dibunuh, mereka pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Ye Chen juga tahu bahwa target utamanya adalah cabang Ye Fudong dan 4 cabang utama lainnya. Dia harus melenyapkan pemimpin mereka untuk menghancurkan semangat mereka. Kamu Chen, berani sekali kau. Ye Wushuang datang dari barat, membawa pedang lebar. Dia menatap Ye Chen dan berkata, dasar, hari ini, kami akan mengeksekusimu sesuai aturan keluarga. Ye Nantian juga terbang. Ye Chen, kamu mengecewakanku. Ye Fudong perlahan berjalan keluar sambil mendesah. Alisnya berkerut, tetapi matanya penuh dengan niat membunuh. Dia menatap Ye Chen, Ye Tianzeng dan yang lainnya sambil berkata dengan munafik, awalnya, aku ingin menerima kalian kembali ke dalam keluarga. Bagaimanapun, kalian adalah keturunan keluarga Ye. Paling-paling,
Aku ingin kau berlutut di depan kuil leluhur dan menebus dosa-dosamu. Jika kau melakukannya, kami mungkin bisa membantumu menyelesaikan dendam antara kau dan keluarga Huang. Namun, aku tidak menyangka kamu akan bersikap begitu tidak berbakti dan kurang ajar. Tubuhnya dikelilingi oleh aura ungu sementara ekspresi wajahnya menggambarkan kekesalan dan rasa kasihan yang palsu. Pada akhirnya, dia hanya ingin menyatakan kepada pegunungan Kunlun bahwa dia telah membunuh Ye Chen dengan benar karena dia telah melanggar aturan keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah dengan Han Yun dan para ahli lain dari aliansi 100 sekte serta Aula Cahaya. Ia ingin mengklaim kedudukan moral yang tinggi. Dasar kau keturunan tak berbakti, kami tak bisa membiarkanmu hidup, atau reputasi keluarga Ye akan tercoreng. Oleh karena itu, aku akan membunuhmu sesuai dengan aturan keluarga dan mengulitimu hidup-hidup untuk memperingatkan anggota keluarga saat ini dan masa depan agar tidak melanggar aturan. Diperbarui oleh N0 Vego, C0. Ye Chen, sejujurnya, aku juga tidak tega membunuhmu, tetapi kau tidak memberiku pilihan lain. Bagaimana dengan ini? Menyerahlah, dan aku hanya akan melumpuhkan kultivasimu. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Pada saat yang sama, aku masih bisa mengizinkanmu untuk menempatkan plakat peringatan kakekmu di kuil leluhur. Sudah selesai bicaramu. Sudah selesai acaranya. Ye Chen menatap Ye Fudong. Pedang pembunuh abadi muncul di tangannya. Dia mencibir. Aku akan bergerak setelah kau selesai bicara. Waktuku sangat berharga. Kau, Ye Fudong mendesah. Ia menatap Ye Tianzeng dan istrinya yang khawatir, lalu mendesah dan berkata, Iblis. Kau sudah menjadi iblis. Karena kamu tidak mau menebus dosamu, kami akan menjatuhkanmu sebagai pernyataan perang terhadap Radiant Hall dan 100 Sect Alliance. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 3 ujian. Jika kau bisa lulus ketiga ujian itu, kami akan memaafkanmu. Maafkan aku. Pergi sana. Ye Chen langsung meledak, energi iblis dan niat membunuhnya melonjak seperti lautan luas. Dia menghantamkan tinjunya ke tim penegak hukum di dekatnya, menewaskan puluhan raja asal dan pembudidaya alam asal. Dia lalu mengarahkan pedangnya ke Ye Nantian dan tersenyum, kau berikutnya. Ada banyak tetua keluarga Ye, termasuk tetua generasi ke-7, generasi ke-6, dan bahkan generasi ke-5. Namun, yang paling kuat adalah Ye Wushuang dan Ye Nantian. Generasi ke-7 para tetua semuanya berusia sekitar 100 hingga 300 tahun, sedangkan generasi ke-6 berarti mereka berusia 600 hingga 700 tahun. Para tetua generasi ke-5 berusia sekitar 1000 tahun atau lebih. Para tetua sekte lain pada usia ini tidak terlalu kuat, karena sekte-sekte tersebut telah ditekan oleh klan roh darah, dan biasanya hanya ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-3 atau ke-4, terkadang tingkat ke-5 atau ke-6. Namun, keluarga Ye telah bergabung dengan klan roh darah sejak lama, jadi mereka tidak menyediakan ahli alam kaisar tertinggi bagi klan roh darah. Keuntungan ini berarti mereka dapat memperoleh sebagian besar sumber daya dan harta karun pegunungan Kunlun. Oleh karena itu, sebagian besar tetua generasi ke-5 mereka telah mencapai alam kaisar tertinggi tingkat ke-6 atau ke-7. Meski begitu, kecuali mereka telah mencapai level ke-7 atau lebih tinggi, dan telah mencapai level kedua atau ketiga dari alam tubuh penguasa, mereka bukanlah ancaman bagi Ye Chen. Ye Chen, apakah menurutmu membunuh Ye Qing dan Ye Qin membuatmu tak terkalahkan? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari seorang ahli terbaik. Bab 1198, apakah kamu si jenius atau aku? Ye Nantian mengayunkan pedangnya dan menyerang beberapa kali, pedangnya mengikuti bentuk konstelasi biduk. Ia menarik kekuatan dari pegunungan di sekitarnya dan mengayunkan pedangnya dengan keras, mengirimkan garis-garis ki pedang yang jatuh seperti hujan meteor. Degup, 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 garis-garis ki pedang terus-menerus membuat lubang di tanah. Bai Zhan dan Qing Jian mendirikan penghalang pelindung untuk mencegah Ye Tianzeng dan istrinya terluka. Namun, Ye Chen sama sekali tidak takut dan membiarkan garis-garis ki pedang mengenai tubuhnya, yang hanya menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Beginilah tangguhnya alam tubuh penguasa. Dia bergerak secepat kilat, menerobos garis-garis ki pedang ke arah Ye Nantian. Jika hanya itu yang bisa kau lakukan, pergilah ke neraka. Menabrak. Dia menusukkan pedangnya dengan ganas, mengirimkan gelombang kejut yang merobek tanah dalam garis lurus. Pedang pembunuh abadi menembus dada Ye Nantian, tetapi pedang Ye Nantian tidak dapat menembus tubuh emas Ye Chen. Bahkan ujung artefak abadi kelas 1 miliknya pun patah. Bagaimana mungkin? Pedang itu bukan senjata spiritual.
Itu salah satu senjata klan roh darah. Bagaimana kamu bisa memiliki benda seperti itu? Ye Nantian terkejut dan terpental akibat pukulan itu, dan tubuhnya ambruk berantakan di tanah, auranya melemah. Dia bukan tandingan Ye Chen. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli alam Daoyuan akan mampu menghancurkan seorang ahli alam kaisar tertinggi? Monster macam apa anak ini? Kita benar-benar meremehkan kecil ini. Kita tidak bisa membiarkan orang ini terus tumbuh. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di seluruh pegunungan Kunlun yang bisa menghentikannya. Mata Ye Nantian menyipit saat dia menatap Ye Chen dan mendesah. Jika Ye Chen benar-benar menjadi bagian dari keluarga Ye dan mengikuti perintah klan roh darah, betapa hebatnya itu. Sayang sekali, Ye Chen, kecil ini, tidak tahu apa yang baik untuknya. Mereka harus membunuhnya atau mengambil risiko kehancuran keluarga mereka. Degup, degup, kaca. Mereka berdua bagaikan iblis gila saat mereka menggunakan senjata mereka dan menyerang satu sama lain, menciptakan gelombang kejut yang cukup kuat untuk membunuh para kultivator alam raja asal. Banyak anggota keluarga Ye segera mundur ke tempat aman. Adapun Ye Tianzeng dan istrinya, mereka tidak mundur. Bai Zhan dan Qing Jian dengan mudah dapat melindungi mereka. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat, disertai darah dan daging beterbangan di mana-mana. Ye Nantian terhempas lagi. Tubuhnya penuh retakan dan darah mengucur deras. Dia mengambil artefak abadi kelas 1 yang rusak dan berkata seperti orang gila, Ye Chen, kamu benar-benar kuat, tetapi kamu tetap akan mati juga. Saya telah melihat banyak orang jenius seperti Anda di Big Dipper Divine Rache. Mereka membunuh para ahli alam kaisar tertinggi di alam Daoyuan dan bahkan menghancurkan artefak abadi. Di sana, aku tidak berani melawan musuh seperti itu. Aku takut jika aku membunuh mereka, aku akan dibunuh oleh para senior mereka. Namun, denganmu, aku tidak perlu takut. Jika aku membunuhmu, aku akan memberikan pelayanan yang besar kepada keluarga. Beberapa saat kemudian, kekuatan hidup yang agung melonjak keluar dari tubuhnya, yang memiliki karakteristik klan roh darah. Dalam hitungan detik, energi darah Ye Nantian tampaknya menutupi seluruh area. Ini adalah salah satu teknik rahasia klan roh darah. Kekuatannya meningkat pesat, tetapi pada saat yang sama, luka-lukanya semakin parah. Jelas, teknik rahasia ini membebani tubuhnya. Sebagian besar teknik bela dirinya berasal dari ras Dewa Biduk, yang kemungkinan besar diperolehnya dari membunuh para ahli mereka. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan dan efektivitas, teknik bela dirinya lebih baik daripada teknik dari pegunungan Kunlun. Apakah kau menggunakan kartu truf yang diberikan tuanmu? Kau benar-benar seekor anjing. Seekor anjing dari klan roh darah. Ayo, menggonggonglah untukku. Gok, gok. Ye Chen tidak takut. Dia memegang pedang pembunuh abadi di tangannya dan energi iblisnya tumbuh. Setiap sampah yang pernah kulawan sepertimu diberi sebagian esensi darah mereka. Apakah menurutmu mereka memberimu hal yang baik? Haha. Dia mengepalkan tangan kirinya dan mengarahkan pedangnya ke Ye Nantian dan berkata, ayo kita selesaikan ini. Aku akan mengirimmu ke neraka dalam 10 gerakan. Teknik rahasia klan roh darah. Jadi apa? Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, jadi dia tentu tahu apa yang diharapkan. Kau memaksaku menggunakan kartu trufku. Kau akan menyesalinya. Ekspresi Ye Nantian tampak ganas saat ia menerjang maju seperti orang gila. Pukulannya yang santai menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Ia meraih segerombolan batu dan melemparkannya ke arah Ye Chen seperti peluru dari senapan mesin. Saat melakukannya, dia menyerang ke depan dan mencapai Ye Chen, menyerangnya tanpa henti. Tinju berwarna darah dan pedang patah berwarna darah menyerang Ye Chen dengan ganas. Klang klang klang. Tubuh fisik Ye Chen terus berdering. Hanya dalam waktu 1 menit, Ye Nantian telah menyerangnya ribuan kali. Jika dia tidak memiliki tubuh penguasa, dia pasti sudah mati. Melihat serangannya memantul, Ye Nantian tertegun sejenak. Akhirnya, Ye Chen melepaskan pukulan yang penuh dengan kekuatan penghancur. Ledakan. Ye Chen terus memukul, mengincar kepala Ye Nantian. Setiap pukulan menyebabkan tanah bergetar tak terkendali. Orang ini menginginkan perkelahian jarak dekat. Bawa ini. Ye Chen lebih gila dari Ye Nantian. Jadi bagaimana jika orang ini dihargai oleh klan roh darah? Jadi bagaimana jika dia melawan ras dewa Big Dipper? Ye Chen tetap akan menghajarnya. Degup, degup. Serangkaian suara terdengar saat tanah retak terbuka. Ye Wushuang melihat pemandangan di depannya dan menghela napas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kepala keluarga, aku ingin membunuh Ye Chen di ujian pertama,
tetapi orang ini telah mengacaukan rencananya. Lupakan saja, Nantian telah dikalahkan. Aku akan pergi dan menghadapi Ye Chen. Dia adalah tetua generasi ke-6 dari keluarga Ye. Meskipun dia tidak sekuat Ye Nantian dalam hal pemurnian tubuh, kekuatan tempurnya melampaui Ye Nantian. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh Ye Chen. Wah, terdengar ledakan lain saat tubuh Ye Nantian hancur. Hanya jiwanya yang lolos. Berhenti, Ye Chen, dasar. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apa kau tidak mendengarku? Ye Wushuang menghunus pedangnya dan berlari melintasi area perjamuan, mencoba menyelamatkan Ye Nantian. Ye Nantian adalah murid jenius yang diakui dan diterima oleh klan Roh Darah sebagai murid sekte luar sekte Pedang Darah. Dia tidak bisa dibiarkan mati di sini, karena dia adalah harapan masa depan keluarga Ye. Wus, wus, wus. Beberapa garis ki pedang terbang keluar dan mengembun menjadi bunga teratai merah darah di udara, yang mengumpulkan ribuan serpihan darah di sekitarnya. Bunga teratai itu tampak sangat mengerikan saat melesat di udara. Bab 1199, Seorang Jenius Sejati. Kemanapun teratai darah lewat, tanahnya runtuh, menciptakan lubang-lubang besar. Langit di atas berubah hitam, tetapi diterangi oleh kilatan petir yang menyilaukan. Serangan ini sendiri sudah cukup untuk membunuh siapapun yang berada di bawah alam kaisar tertinggi tingkat ke-6 dari sekte lain, dan itu adalah salah satu teknik bela diri klan Roh Darah, bunga teratai darah. Itu berisi kekuatan yang melampaui tingkat teknik bela diri pegunungan Kunlun, dan beberapa tingkat lebih tinggi dari teknik bela diri keluarga Ye sendiri. Teratai darah itu muncul dan melesat ke arah Ye Chen. Meski begitu, itu hanya muncul sebagian, karena penguasaan teknik Ye Wushuang masih kurang. Meski begitu, itu adalah teknik terkuat yang dimilikinya. Teknik bela diri klan Roh Darah. Memang sedikit istimewa, namun, itu tidak cukup. Ye Chen mencengkeram jiwa Ye Nantian. Dua rune Buddha melingkari tangannya saat cahaya Buddha memurnikan jiwa Ye Nantian dan mengubahnya menjadi bola cahaya yang terbang menuju teratai merah darah. Karena Ye Wushuang ingin menyelamatkan Ye Nantian, dia akan mengirimkan jiwa Ye Nantian kepadanya. Wah! Suara ledakan terdengar saat bola cahaya itu meledak menjadi pecahan-pecahan, diikuti oleh teriakan melengking yang memilukan. Ye Nantian, kebanggaan dan harapan keluarga Ye, telah meninggal. Tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh Ye Chen, dan jiwanya telah dihancurkan oleh bunga teratai darah milik Ye Wushuang. Suara mendesing. Teratai merah darah itu terus terbang maju. Teratai itu melemah, tetapi masih mengandung kekuatan yang sangat besar. Tampaknya Ye Wushuang lebih kuat daripada Ye Nantian. Merusak. Ye Chen berteriak pelan. Dia menghunus pedang pembunuh abadi dan mengisinya dengan kekuatan petir saat dia menyerang teratai merah darah. Sayangnya, pedang pembunuh abadi sekarang menjadi artefak abadi kelas 1 semu, yang pernah rusak sekali. Dentang. Suara logam yang beradu bergema ke segala arah, disertai dengan ratapan roh artefak. Pedang pembunuh abadi patah lagi. Seluruh tubuh Ye Chen dikelilingi oleh kilauan emas merah saat tubuh fisiknya memancarkan kekuatan. Wah, bunga teratai berwarna darah yang setengah hancur membuatnya terlempar sejauh 100 meter, menciptakan retakan di sekujur tubuhnya. Serangan ini sangat kuat, tidak buruk. Ye Chen perlahan berdiri dan mengambil beberapa pil dan saripati darah binatang iblis untuk diminum. Tak lama kemudian, tubuh fisiknya sedikit pulih. Dia menatap Ye Wushuang. Mungkin aku bisa menggunakanmu untuk memoles daoku. Dao Nirvana ku perlu sedikit perbaikan. Teknik bela diri berwarna darah milik Ye Wushuang mengandung kekuatan Nirvana, tetapi pemahaman dan penguasaannya masih kurang. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk memperbaikinya. Jika dia dapat memperluas Nirvana Dao hingga ukuran puluhan meter, dia akan mampu mencapai alam Dao Yuan tingkat ke-7. Kecil, kau membunuh Nantian, jadi kau harus mati dengan menyakitkan. Ye Wushuang menyerbu ke depan dan memperlihatkan tubuh emasnya, terlibat dalam pertarungan fisik jarak dekat dengan Ye Chen. Ekspresinya sedih, dan kekuatannya berangsur-angsur meningkat. Saat dia melampaui batasnya, dia berkata, kau telah menghancurkan harapan keluarga Ye. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Sudah cukup omelanmu. Lawan atau kau akan kalah. Lidah Ye Chen juga cukup tajam saat ia bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya dengan Ye Wushuang. Kekuatan Nirwana. Nirwana Dao. Kesulitan dalam mengolah Dao ini bahkan lebih besar daripada mengolah Dao kehancuran, namun, setiap peningkatan kecil akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Keduanya bagaikan binatang buas purba yang bertarung dalam jarak dekat. Cahaya keemasan bersinar,
dan darah berceceran di mana-mana. Pedang Ye Wushuang hancur oleh pukulan Ye Chen, dan mereka akhirnya saling memukul dan menendang. Namun, setiap pukulan menyebabkan tanah bergetar, dan setiap tendangan meruntuhkan gunung. Untungnya, mereka berada jauh dari keramaian. Kalau tidak, gelombang kejut itu sendiri akan membunuh banyak anggota keluarga Ye. Semua orang menyaksikan pertarungan itu dengan napas tertahan. Beberapa anggota keluarga Ye yang netral mulai berpikir. Seorang kultivator alam Daoyuan dari generasi ke-10 cabang kelima keluarga Ye, yang bertugas mengelola beberapa bisnis klan Ye di Pegunungan Kunlun, menghela napas dan berkata, mereka mengatakan bahwa Ye Nantian adalah harapan keluarga Ye, tetapi mengapa lebih terasa mungkin bahwa Ye Chen adalah harapan sejati keluarga Ye? Itu benar. Berapa umur Ye Chen? Dia bisa melawan tetua Wushuang dengan seimbang. Aku rasa Ye Nantian tidak bisa melakukan itu. Ye Chen berusia 20-an, sedangkan tetua Wushuang berusia lebih dari 600 tahun. Meski begitu, aku tidak bisa membedakan kekuatan mereka, kata anggota keluarga Ye dari alam raja asal tingkat 8 lainnya dengan sedikit kebingungan. Saya pikir Ye Chen adalah harapan keluarga Ye. Aku juga berpikir begitu. Aku bertanya-tanya mengapa kepala keluarga dan para tetua ingin mengeksekusi Ye Chen. Ya, dia memang jenius. Sayang sekali, Ye Chen masih sangat muda, dan masa depannya tidak terbatas. Pria parubaya itu tertawa getir sambil menatap medan perang di kejauhan tempat Ye Chen dan Ye Wushuang bertarung dengan sengit. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Bukankah akan lebih baik jika kita bisa akur? Dia adalah seorang pengusaha dan anggota salah satu dari 4 cabang keluarga Ye yang tidak memegang kekuasaan. Dia biasanya berbisnis di Pegunungan Kunlun, jadi dia tentu saja mengharapkan kedamaian. Tentu saja, statusnya dalam keluarga tidak tinggi. Keluarga Ye adalah keluarga besar dengan jumlah anggota yang banyak, tetapi tidak semua anggota keluarga adalah seorang kultivator. Akan tetapi, karena mereka adalah bagian dari Pegunungan Kunlun, mereka tahu sedikit tentang dunia kultivasi, dan dengan demikian tahu bahwa Ye Chen memenuhi syarat untuk disebut sebagai seorang jenius, dan juga seorang yang tak tertandingi. Ye Chen terlalu kuat. Dia jauh lebih berbakat dari Ye Nantian. Ye Nantian berusia hampir 200 tahun dan telah mencapai tingkat ke-5 atau ke-6 dari alam kaisar tertinggi. Namun, dia masih belum sebanding dengan Ye Chen, yang usianya hanya sepersekian dari usianya. Bab 1200, apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Ye Chen, Hei Yao, Ruo Han, Huang Qiankun, dan 10 jenius teratas Pegunungan Kunlun lainnya adalah para jenius generasi ini. Mereka disebut jenius saat berusia antara 50 hingga 100 tahun. Ini karena bakat kebanyakan orang akan mencapai puncaknya saat berusia 70 atau 80 tahun, dan laju kemajuan kultivasi mereka akan melambat setelah itu. Namun, Ye Nantian telah dianggap sebagai seorang jenius dari 2 generasi sebelumnya, karena bakatnya tidak pernah pudar dan ia masih terus bertambah kuat dengan cepat. Meskipun demikian, seorang jenius seperti Ye Nantian telah tewas di tangan Ye Chen, yang berarti bahwa ia jauh lebih kuat dan lebih berbakat daripada Ye Nantian. Wushuang, kenapa kamu lama sekali? Ye Fudong sedikit cemas. Dengan tingkat kultivasinya yang terbatas, dia tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi selain fakta bahwa mereka berdua sedang bertarung. Dia tidak dapat mengetahui siapa yang menang. Karena itu, dia segera berkata kepada orang-orang di sampingnya, beritahu para tetua lainnya untuk datang ke sini sesegera mungkin. Dia melihat Ye Chen terlempar, namun sebagian besar tetap tidak terluka. Lambat laun, dia mulai khawatir. Bahkan Ye Wushuang tidak dapat menghentikan Ye Chen. Sepertinya kita harus membuat orang itu bertindak. Selama kita bisa menyelesaikan pertikaian internal di Pegunungan Kunlun sebelum para penguasa klan roh darah tiba, kita tidak akan dianggap telah gagal menjalankan tugas. Sebagai pengkhianat, mereka juga memiliki tanggung jawab sendiri, yang terkait dengan menjaga kuota dan menjaga ketertiban. Jika mereka gagal, satu-satunya hukuman adalah kematian dan pemusnahan. Di medan perang, segala macam ledakan terdengar. Dao pembantaian Ye Chen dan Dao pedang abadi dilepaskan, berbenturan dengan Dao Ye Wushuang. Meskipun demikian, tampaknya kedua kubu berimbang. Untuk mencapai alam kaisar tertinggi, seseorang perlu menyempurnakan Dao dan mengubahnya menjadi bentuk embrio Dao Agung. Ye Chen telah melakukan ini dengan 2 Dao, tetapi entah bagaimana masih merupakan seorang kultivator alam Dao Yuan. Oleh karena itu, kekuatan dan tingkat kultivasinya tidak cocok.
Ye Chen ingin mengembangkan ketiga daunnya menjadi bentuk embrio Dao Agung dan kemudian maju ke alam kaisar tertinggi. Setelah memasuki alam kaisar tertinggi, dia akan mengembangkan 6 bentuk embrio Dao Agung lainnya, dan mencapai puncak alam kaisar tertinggi. 9 daunnya akan bergabung menjadi satu, meningkatkan kekuatannya hingga puluhan kali lipat. Wah! Ye Wushuang mencabut sebuah bangunan dan menyerang Ye Chen dengan bangunan itu. Ye Chen menghancurkan batu-batu besar yang datang satu demi satu. Tangan kirinya mengandung kekuatan Dao Pembantaian dan tangan kanannya mengandung kekuatan Dao Pedang Abadi. Dia meninju Ye Wushuang dengan kedua tinjunya. Ledakan. Tubuh emas Ye Wushuang meledak, meninggalkan tulang-tulangnya yang terbuka. Meski begitu, kondisi Ye Chen tidak jauh lebih baik. Nirvana Dao mengalir di belakangnya seperti sungai yang bergelombang. Ombak naik dan turun, dan setiap tetes air mengandung kekuatan nirvana. Percikan, percikan, tetesan air ini menetes ke tanah, dan seketika menyebabkan tanah runtuh. Jika setetes air sungai yang deras mengandung kekuatan seperti itu, maka berapa besar kekuatan yang terkandung di dalam sungai itu sendiri? Panjangnya 99 meter. Ye Chen telah mengambil langkah maju dalam menguasai Dao ini. Kau ingin menggunakan aku sebagai latihan. Dasar brengsek, beraninya kau. Ye Wushuang benar-benar meledak. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan saat Dao miliknya muncul di belakangnya. Sungai Nirvana sepanjang 300 meter melayang di belakangnya, tampaknya mengandung cukup kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Keduanya bertarung dan dengan cepat saling melemparkan. Ye Wushuang dalam kondisi yang menyedihkan. Salah satu kakinya telah meledak, membuatnya berdiri dengan goyah hanya dengan satu kaki. Sungai Nirvana di belakangnya juga telah runtuh, dan tidak hanya setengah dari panjang aslinya. Dia menatap Ye Chen dengan heran. Kamu benar-benar berhasil. Dasar, tidak mungkin. Kemarahan di hatinya tak terlukiskan, karena dia tahu bahwa Ye Chen menggunakannya sebagai batu asah, dan mengambil sebagian nirvana Dao miliknya untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Ye Chen perlahan berdiri. Tubuh emasnya rusak parah, tetapi auranya semakin kuat. Sungai nirvana di belakangnya kini panjangnya 107 meter. Gelombang kekuatan hidup mengalir ke tubuh Ye Chen saat tubuh emasnya pulih dan energi iblisnya melonjak. Ye Chen telah mencapai tingkat ke-7 alam Dao Yuan setelah nirvana Dao-nya tumbuh hingga 100 meter. Dia menatap Ye Wushuang sambil tersenyum. Terima kasih, orang tua. Tanpamu, aku masih butuh waktu untuk berhasil mengolah Dao Nirvana. Selama pertempuran, Ye Chen telah bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya dengan Ye Wushuang, yang melepaskan kekuatan nirvana tanpa hambatan dalam upaya untuk menghancurkan tubuh fisik Ye Chen. Sementara ia berhasil menimbulkan banyak kerusakan, Ye Chen menyerap sebagian kekuatan nirvana dan menjadikannya miliknya sendiri. Nirvana Dao milik Ye Wushuang hampir runtuh. Di sisi lain, nirvana Dao Ye Chen telah memasuki tahap pertama, dan kekuatan tempurnya telah berlipat ganda. Kau bisa mati sekarang. Ye Chen tiba-tiba melepaskan pukulan. Rune Buddha mengelilingi tinjunya saat banyak Buddha yang sedang membaca kitab suci dengan tangan mereka saling menggenggam muncul. Kekuatan nirvana yang mengerikan meletus dari tubuh para Buddha dan melilit tinju itu, menekan Ye Wushuang dan mencoba melenyapkannya. Dasar bocah nakal, kau pikir kau bisa membunuhku juga? Baiklah, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, hati Daoku akan rusak dan aku tidak akan bisa maju lagi. Setengah dari tubuh Ye Wushuang rusak total, tetapi dia membakar kultivasinya, esensi darah dan jiwanya dan melepaskan kekuatan penghancur nirvana yang berubah menjadi naga. Ini adalah batas kekuatan Ye Wushuang. Ini serangan habis-habisannya. Seperti yang dia katakan, hati seorang kultivator adalah hal yang paling penting. Jika hati daunnya rusak, mustahil baginya untuk menerobos ke alam berikutnya dan meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, beberapa monster tua mungkin kehilangan diri mereka karena putus asa dan maju ke jalan lain, seperti tetua pertama dari Sekte Malam Darah. Seluruh keluarganya telah tewas di tangan klan Roh Darah, dan dalam keputusasaan, dia memulai jalan balas dendam dengan memaksakan diri untuk maju, dan menciptakan hati Dao yang kokoh. Namun, apakah ia berhasil atau gagal membalas dendam, kemajuannya setelah itu akan terhenti. Di luar kasus-kasus khusus seperti ini, para kultivator biasa yang hatinya daunnya telah rusak akan terjebak pada tingkat kultivasi mereka saat ini hingga mereka meninggal. Pertarungan sampai mati. Bagus. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum jahat. Dia mengeluarkan senjata abadi kelas 2, pedang pembasmi, yang juga diperolehnya dari tanah pemurnian tubuh.
Lengannya dikelilingi oleh kekuatan penghancur yang menyebar ke pedang pembasmi, yang menarik petir tak berujung yang semakin memberinya kekuatan. Kemudian, Ye Chen melepaskan tebasan dahsyat dan pedang pemusnah meledak dengan kekuatan penghancur dunia.